Uh, Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu di semester awal ini. Dalam kesempatan hari ini saya membawa mata kuliah aplikasi pemrograman transportasi, di mana pada pelajaran hari ini kita akan belajar makro simulasi sama mikro simulasi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang diperoleh selama satu semester ini. Oke, sebentar. Oke, ini rencana pembelajaran semester kita. Oke, awalannya adalah kita akan menganalisa sebuah program, apa itu mikrosimulasi, apa itu makro simulasi. Itu diawali oleh bagaimana cara kita mengetahui bagaimana VSIM itu bekerja. Kemudian kita akan lakukan identifikasi terhadap hasil data-data sekunder. Kemudian kita akan lakukan pengambilan data primer, baik itu survei yang ada di jalan. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi program VSIM. Kemudian dari VSIM itu kita akan lakukan kalibrasi. Itu kita ketemu di minggu 5 sampai minggu ke-7. Minggu ke tengah ujian semesternya nanti ada minggu ke-8. Oke. Kemudian minggu ke-9 sampai ke minggu ke-16 kita belajar tentang makro simulasi VSIM. Nah, di sini karena adanya sebuah praktek bahwa kalian harus mampu menjalankan aplikasi program transportasi ini, nanti ujian tengah semesternya berupa hasil praktek. Oke, kemudian hasil prakteknya apa? Kalian akan membuat video sendiri, menjelaskan dari awal, mempraktekkan dari awal, mengoperasikan dari awal sampai simulasi itu bisa terbit. Oke, menganalisanya seperti apa? Nah, sembari saya membuat mengajar kalian memberikan materi minggu per minggu, usahakan lakukan pencatatan, pembuatan catatan pada saat setiap pertemuan untuk ketika kalian membuat videonya, guideline-nya sudah ada. Oke, kemudian setiap minggu per minggu itu lakukan percobaan. Kalau ada masalah, silakan. Saya ada di setiap waktu yang kalian mau konsultasi, silakan datang ke prodi. Saya ada di sana. Kalau ada kendala, silakan meskipun tidak di dalam mata kuliah kita ketemu di luar, silakan ketemu dengan saya. Saya akan lakukan pendampingan untuk dapat mengoperasikan ini. Dan sama ketika di VSIM juga kita akan membahas makro simulasi seperti apa. Namun karena makro simulasinya sedikit lebih besar cakupannya, cukup menggunakan latihan pada saat kita sehari-hari sebagai tugas kita pada UAS nanti, gitu ya. Oke, nanti tugasnya ada dua. Yang pertama adalah membuat video bagaimana praktek dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah membuat tata cara mengoperasikannya seperti apa. Fungsinya buat apa? Adalah ketika kalian besok lupa cara mengoperasikan ini, buka aja catatannya yang kalian buat sendiri. Bentuk catatannya bebas. Kalian yang paham, nanti kalian pun juga yang akan menggunakan. Sehingga catatan itu bekal kalian kelak. Kalau lupa menggunakan ini, kalian cukup membuka lagi catatan yang kalian buat untuk dioperasikan kembali. Pentingnya buat apa? Gunanya buat apa? Yuk kita nanti bahas, gitu ya. Oke, kemudian nanti capaian pembelajaran mata kuliah ini apa? Yang pertama itu mengetahui apa saja aplikasi program transportasi. Yang kedua, gambaran penggunaannya seperti apa. Kemudian komponen dasarnya seperti apa. Kemudian bagaimana menerapkan, gitu ya, kondisi existing yang ada di lalu lintas di kita diterapkan sebagai bentuk simulasi di dalam aplikasi. Terakhir, bagaimana mengaplikasikan arus jaringan transportasi, terminal, bandara, kereta api, itu kita bisa lakukan simulasinya. Gitu ya. Nanti sub CPNK-nya adalah mampu mengaplikasikan VSIM, mampu mengaplikasikan VSIM sebagai makro simulasi, terus mengaplikasikan studi kasus yang ada di existing ke dalam aplikasi.
gitu ya. Kita ada beberapa bahan gitu ya. Pertama nanti saya akan menjelaskan pertemuan ini adalah konsep kerja Visium seperti apa. Yang kedua, minggu depan kita bahas tentang langkah-langkah input link, konektor. Kemudian minggu ketiga langkah-langkah membuat input vehicle dan sampai ke pertemuan yang ke-16 gitu ya. Nanti daftar pustakanya saya ada membuat pedoman praktek aplikasi, nanti akan saya bagi. Kemudian saya punya jurnal tentang aplikasi program transportasi ini. Visium silahkan itu sebagai bentuk acuan kalian sebagai referensi. Oke, kemudian ini ada sudah saya petakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Nanti ini akan saya bagikan dalam bentuk PDF di Smart Campus gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai terkait apa sih Visium itu ya. Visium ini itu adalah sebuah model aplikasi yang dikembangkan di negeri Jerman. Oke, di Jerman itu dia mengembangkan bagaimana orang bisa membuat sebuah pemodelan aplikasi, pemodelan transportasi. Ketika kita membuat kebijakan, dilihat dulu simulasi yang ada di komputer seperti apa, baik apa tidak, cocok apa tidak. Kalau baik dan cocok dan kinerjanya membaik, silakan diaplikasikan di sistem. Bayangkan kalau kita tidak punya media seperti ini, di mana kita nyoba ngotak-ngatik sinyal, ngotak-ngatik pelebaran jalan, berapa impact-nya yang akan didapatkan ketika kita merubah itu semua. Harus dilakukan sebuah validasi dulu, hasilnya apa. Nah, simulasi ini bisa menjawab terkait dengan hal itu. Oke, kemudian kapan sih kita butuh model ini? Yang pertama, ketika kita membuat sebuah jalan baru. Ada sebuah jalan, kemudian dipenuhi dengan padatan, tarikan atau perjalanan, sehingga di sini kinerjanya sangat buruk. Ada sebuah opsi untuk menambah jalan. Pertanyaannya, signifikan berapa si jalan baru ini terhadap jalan yang existing? Kita bisa simulasikan. Yang kedua, terkait dengan perubahan angkutan umum. Kalau kita coba angkutan umumnya, seperti apa impact-nya? Kalau angkutan umum masuk ke dalam mixed traffic, bagaimana impact-nya? Angkutan umum punya dedicated lane, bagaimana impact-nya? Ya, kita bisa lakukan simulasi. Kemudian, kalau mempunyai sebuah new commercial zone, ya, sebuah apa? Tarikan perjalanan yang baru. Sebuah misalkan hari ini ada pembukaan mall di Sanur, Icon Mall. Ya, itu mall terbesar yang ada di Asia Tenggara. Coba kalian bayangkan bagaimana ruwetnya di sana sekarang. Tapi ketika mall itu belum muncul, kita sudah prediksikan bagaimana ruwetnya yang akan terjadi ketika demand yang masuk ke dalam mall itu sebesar apa dibanding dengan kapasitas jalan yang ada di sana. Ruwetnya seperti apa, terus kinerja jalannya seperti apa, dan bagaimana bentuk MRL-nya bisa kita simulasikan lewat model ini. Oke, kemudian kalau ada demografikal yang baru, misalkan berubah nih demografikalnya seperti apa, ya kita bisa simulasikan. Kemudian kalau ada mobility pricing, artinya apa? Di jalan itu disuruh bayar, orang mau lewat berapa orang, berapa impact-nya. Oke, kita bisa modelkan. Kemudian kita lakukan perubahan terhadap harga BBM. Berapa yang bisa dihemat? Berapa yang bisa dikeluarkan? Berapa nilai BBM kalau dikurskan itu ketika ada kemacetan. Visium bisa mengeluarkan emisi gas buang yang ada di jalan ketika ada kemacetan. Yang kedua, Visium bisa menghitung berapa galon BBM keluar pada saat macet itu, sampai segitunya. Oke, kemudian kalau ada regulative action, nah nanti di PPT saya ada sebuah video. Kemarin kami diajak untuk kolaborasi mau menghitung MRL waktu G20, ya. Nanti saya hitungkan bagaimana kalau kondisi existing, terus kita akan ubah menjadi genap ganjil, atau kita ubah menjadi angkutan kendaraan berat gak boleh lewat,
atau malah nggak boleh sama sekali. Di mana letak macetnya? Nah, kita bisa coba, nanti saya akan tampilkan video hasil simulasi kami kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Oke, kemudian kalau kita mempunyai sebuah signatura baru, contoh nih, sebuah simpang sudah macet. Macetnya kenapa? Oh, ternyata ketika saya masuk simpang itu 2 kali 3 kali saya dapat lampu merah di kecepatan yang sama. Berarti lampu merah yang di sana tidak efektif. Bagaimana kalau kita lakukan optimalisasi dengan mengubah waktu siklusnya? Kita bisa mengubah ini dengan cara memodelkan dulu bagaimana impactnya. Kalau baik, silakan bisa diterapkan. Efisien enggak? Daripada kita coba-coba, terus habis itu kita lihat respon masyarakat seperti apa. Kalau baik, oke, masyarakat pasti akan menerimanya. Kalau buruk, bisa jadi sebuah akan ditolak di masyarakat. Kalau sudah disimulasikan, disetujui bersama, tinggal kita bisa terapkan. Tapi kita bisa lakukan ini kalau seluruh komponennya bisa kita maksimalkan. Contohnya ada kalibrasi dan validasi. Kalibrasinya itu ada menyesuaikan behaviornya dengan kondisi existing. Validasinya menyesuaikan jumlah kendaraan yang ada di existing harus sama dengan kendaraan yang ada di simulasi. Oke, sehingga simulasinya dianggap valid. Oke, seperti itu. Nah, ini kita mengenal ada 3. Yang pertama ada mikroskopik, mesoskopik, makroskopik. Nah, visim ada di mikroskopik. Sampai melihat detail di simpang itu, orang mau belok kiri kah, mau belok kanan kah, lurus kah, terus jeda waktu dia untuk bergerak berapa, gitu, sampai sedetail itu. Kalau makro, kita melihat kayak di four-step model pembebanan perjalanan, di mana pada saat itu dia ini melihat mana ruas yang paling banyak kebebanan perjalanan, sehingga ruas itu yang menjadi priority akan ditangani oleh kementerian atau instansi tertentu. Ya, ini kalau makro. Nah, meso ini ada di tengah-tengah dia. Oke, antara itu. Oke, jadi ada visim, ada visum. Oke, kemudian nanti kalau visum itu di untuk strategi terus model. Kalau di visum itu juga di cordon area, cordon area. Kemudian mikrosimulasi itu ada di simpang atau di beberapa simpang. Penelitian saya yang kemarin adalah mengkoordinasikan 4 simpang yang ada di sini dengan visum. Ada di simpang Yahgangge, simpang Dukuh, simpang Kasihibu, sama simpang Grogan. Ketika kita lewat dari sini, kadang-kadang udah lampu merah, ketemu lampu merah lagi, dapat lampu merah, ketemu lampu merah lagi, dapat lampu merah. Sehingga itu kok tidak efektif. Bagaimana kita akan menciptakan gelombang hijau dari awal, ketemu lampu merah, kan hijau nih, ketemu lampu simpang lagi, dapat hijau lagi, dapat kesempul simpang lagi, dapat hijau. Itu namanya gelombang hijau atau koordinasi simpang. Bisa pakai visum, bisa. Saya menggunakan visum, maka saya rekomendasikan untuk di rumah saya bisa dipelajari. Oke, seperti itu cordon area, mikrosimulasi, dan ini. Oke, nanti kita belajar untuk strategi model pakai visum, untuk real time traffic management pakai visum. Kalau strategi planningnya pakai visum. Oke, kemudian bedanya apa? Siap. Oke, overview. Visum itu apa? Visum itu anonim, apa namanya? Panjangan dari ini Protocol Instant Simulation Model. Kalau di bahasa Indonesia kan, bahasa Inggris kan itu namanya Traffic Instance Model, Simulation Models, atau simulasi model lalu lintas di perkotaan. Oke, apa aja sih itu ya yang diperoleh? Yang pertama, bisa mengetahui visibility traffic impact study, impact terhadap lalu lintas ketika ada perubahan seperti apa. Kemudian kita bisa mengkomparasikan, membandingkan desain alternatif. Kalau ini simpang, saya jadiin bundaran seperti apa? Kalau saya jadiin signal intersection seperti apa? Awalnya simpangnya tidak bersinyal, saya bikin bersinyal, seperti apa yang terjadi? Oke, dan lain sebagainya. Kemudian capacity dan operation analysis complex station, baik itu real atau bus system, seperti apa ketika saya akan membebankan perjalanan di sana. Oke, kemudian kita lakukan evaluasi
kemudian lakukan penggabungan SCOT itu ya, signal control itu. SCOT dan SCOT ini adalah aplikasi yang dikembangkan di Australia. Yang di Australia dia mengembangkan koordinasi antar simpang menggunakan SCOT. Itu di simpang ini ditanamkan sebenarnya. Nah, di sini bisa bekerja seperti itu. Nah, kebetulan nanti kita tidak sampai di sana, hanya untuk signalized control intersection saja, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau pedestrian flow itu dimasukkan, gitu ya. Jadi nanti kita akan cobakan bagaimana ketika si pedestrian, pejalan kaki, maju ke halte, di halte dia naik bus, turun di bus, kemudian dari turun ke bus dia akan naik ke kereta. Kita akan ilustrasikan seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita ada traffic simulator, kemudian pakai signal state generator. Nah, signal state generator itu apa sih? Ternyata Visim bisa melakukan optimalisasi sinyal ketika dia disimulasikan dalam waktu tertentu. Contoh, kita membuat simulasi di simpang, kemudian simpang itu kita bebankan kendaraan, kita akan running. Kemudian kita akan klik satu tombol namanya optimalisasi sinyal time. Cik, dia akan bekerja terus, dia akan langsung mendapatkan sinyal efektif di simpang itu. Oke, itu Visim. Tapi gitu ya, Visim ini tergantung dari kecepatan, kekuatan dari PC kita masing-masing. Semakin besar areanya, semakin besar dibutuhkan resource dari PC kita. Jadi mungkin nanti PC atau laptop kalian agak sedikit meraung-raung kipasnya karena aplikasinya lumayan berat dan ketika disimulasikan menggunakan 3D yang lumayan berat, gitu ya. Oke, tapi kita punya lab, di lab aja kita bekerja nanti biar kalian tidak terbebani untuk mempunyai visi yang baru, gitu ya. Oke, bedanya apa sih? Kaji itu? Kaji itu adalah implementasi dari MKJI. MKJI dibuatin software, bentuknya kayak VB atau Excel, namanya Kaji. Sedangkan Visim softwarenya bentuknya adalah aplikasi. Kalau Kaji dia adalah Excel dan bentuknya stagnan gitu. Tapi kalau Visim dia kita sampai melihat bagaimana kendaraan itu bisa bergerak. Nah, seperti ini ya. Kemudian overview-nya seperti apa, kapan maksimum network yang bisa ditangani oleh Visim. Tidak ada limit. Sebesar apapun yang kalian kuat untuk mensimulasikan itu bisa, tapi syaratnya cuma satu, asalkan komputer kita kuat, gitu ya. Kemudian itu nanti 5 stepnya kita mengidentifikasikan dulu, kemudian kita data collection, kemudian kita networking kode, kemudian kita error checkingnya, kalau semoga tidak ada error, kalau ada error kita tangani, kemudian baru kalibrasi dan validasi. Oke, seperti itu. Nanti kita bahas masalah geometric data. Kita perlu data-data dari roadway segment, inventarisasi ruas maupun simpang, kemudian di simpangnya traffic data, ada data kecepatan, data volume, ya, volume dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini nanti di Visim ini kelebihannya apa? Kalau di Visim ini ada yang namanya following model, bagaimana kendaraan itu bisa mengikuti satu dengan yang lain. Tapi ketika dia menemukan space yang kosong, dia bisa menyalip kendaraan di depannya. Layaknya Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau nggak ketemu bumper dengan bumper, itu nggak segelap, benar ya? Nah, semakin dekat dengan bumper, semakin baik kata dia. Terus kalau nggak spion ketemu spion, jangan sampai orang bisa nyalip. Bagaimana caranya orang dia bisa maju dengan dekatnya? Nah itu yang namanya space oriented. Kalau di luar sana itu namanya link oriented, dia akan
orientasikan dengan lajur, makanya begini terus gitu ya. Nggak ada yang motong-motong kayak di Indonesia. Nah di Indonesia di mana ada ruang yang kosong, dia akan masuk ke sana, maka dibilang space oriented. Oke, seperti itu. Nah, VSIM bisa menggambarkan sampai sedetil ini. Oke, yang ini. Kemudian nanti signal kontrolnya seperti apa? Kita punya signal kontrolnya apakah fix atau pakai actuated, dia berubah-ubah sesuai dengan demand yang ada. Nah itu bisa kita akan masukkan ke dalam aplikasi. Nah di VSIM itu misalkan kita punya actuated atau kita punya sebuah pengkodingan maksud tertentu, jika kendaraannya segini berikan sinyal segini, kalau tidak ada lepaskan hijaunya ganti dengan merah ya. Nah kalau di luaran sana kita perlu coding dan kita tak punya dasar coding itu. VSIM menjawabnya dengan apa? Cukup flowchartnya aja dibuat. Ketika flowchartnya selesai, masukkan ke dalam ini running. VSIM yang akan membuat coding. Gitu. Oke, nanti seperti ini bentuknya, ada simulasi, video, raw data, agregat. Ini adalah hasilnya nanti, ketemu berapa kinerjanya. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Saya ada beberapa kerjasama dengan kementerian lembaga untuk membuat VSIM pada saat kegiatan-kegiatan yang ada di Bali. Ini di simpang exit tol seperti ini. Ini menuju tol Bali Mandara. Ini simpang exit tolnya seperti ini. Nah ini di simpang Ulum. Nah ini ketika sudah diselesaikan masih aja ada antrian sepanjang ini. Makanya kemarin solusinya adalah WFA. Kita tidak bisa mentoleransi adanya kemacetan di ruas akibat beban harian perjalanan masyarakat, sehingga yang kerjanya di wilayah Jimbaran Nusa Dua itu WFA. Nah ini Benua Square, oke. Yang ini yang mau ke Donganan, kemudian ini yang ada di underpass bandara. Kita bisa bikinin underpass dia. Oke, bandaranya dia masuk ke sini, mobilnya keluar di situ. Oke, seperti itu. Yang ini di jalan Simpang Siur seperti itu. Oke. Nah, oke seperti itu. Ya. Nanti gambarannya akan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Mungkin agak kok bisa Pak buat seperti itu, gampang nggak Pak gitu ya? Pertanyaannya, ketika kita tahu baru akan terasa gampang, dan ketika kita tidak tahu kita akan menganggapnya dia susah. Kita akan belajar sama-sama step by step, dan saya akan pandu adik-adik untuk bisa sampai mahir menggunakan VSIM. Saya akan menyediakan waktu saya ketika kalian mau butuh pendampingan, ada kendala, datang aja ke Prodi. Saya ada di sana. Jadi ya, terakhir sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan silakan. Oke, nah ini hasilnya nanti bentuknya seperti ini. Delaynya berapa, terus kecepatannya berapa, travel time-nya berapa gitu ya. Oke, nanti di minggu depan kita akan belajar ini. Oke, bagaimana modeling workflow itu bekerja. Oke, nanti kita belajar dari network model, trafficnya, speed controlnya, public transportasi, model komunikasi, dan terakhir informasi. Oke, demikian ya hari ini. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Terkait dengan VSIM tersebut, apakah selalu pada aplikasi tersebut itu selalu berhasil misal mengurai kemacetan pada Bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah aplikasi ini selalu berhasil mengurai kemacetan? Oke, pertanyaannya adalah aplikasi ini adalah aplikasi simulasi. Apa kebijakannya yang kita ambil bisa kita lihat sebelum diterapkan di kondisi yang nyata. Kalau itu berhasil, apa tidak berhasil itu tergantung dari adjustment kita, gitu ya. Ketika kita melihat bahwa oh ternyata perbaikannya hanya naik 10% aja dari sebelumnya. Kalau kita anggap itu berhasil, oke berhasil.
Tapi division ini tugasnya bukan itu, tapi tugasnya adalah bagaimana caranya mensimulasikan kondisi setelah kita ubah. Ketika kita terapkan di jalan akan menjadi seperti ini. Ya, dibandingkan kita nggak punya simulasi. Ketika kita menerapkan sebuah kebijakan langsung kepada existing, akan menjadi sebuah pro dan kontra di masyarakat. Sebelum itu terjadi, kita masukkan dulu ke dalam aplikasi ini untuk melihat bagaimana bentuknya ketika akan dilakukan kebijakan seperti itu. Mau berhasil, mau enggak, kita lihat pada saat simulasinya, gitu ya. Bukan menjamin dia berhasil tapi tidak, bukan, tapi bagaimana aplikasi ini bisa mendisplaykan atau mensimulasikan kondisi yang akan kita ubah di sana, gitu ya. Contohnya nih, tidak bersinyal, kita ubah menjadi bersinyal. Tidak semua simpang bersinyal itu akan menjadi baik ketika diberikan apit. Tidak semua simpang. Nah, kita lihat baik apa tidak simpang tersebut ketika diberikan apel pakai simulasi. Efektif nggak? Sangat efektif. Makanya di proses Andaladin ini wajib untuk diberikan simulasinya, untuk ditampilkan bagaimana bentuknya ketika tarikan perjalanan ini dioperasikan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Tanya Pak, berarti untuk aplikasi SIM itu hanya sebatas mengaplikasikan apa yang data dari kita yang kita masukkan dan tidak sampai merekomendasikan untuk teman-teman. Tidak, rekomendasinya tetap dari kita. Ya, ini aja aplikasi ini adalah sarana kita. Ketika kita mempunyai sebuah rekomendasi, kita terapkan di vision dulu sebelum diterapkan di kondisi existing. Perkara perbaikannya menurut kita oke, berapa nilai perbaikannya ditampilkan oleh data-data yang nanti bisa dihasilkan. Kalau data tersebut kita deskripsikan atau kita analisis adanya perbaikan atau malah tidak sama sekali, tinggal keputusannya dari kita mau menerapkan tadi MRL-nya apa tidak, gitu ya. Ini sebagai bentuk kita memvisualisasikan dulu sebelum diterapkan di kita. Ya, asik pelajarannya. Jadi bagi senang yang main The Sims, gitu ya. Pernah dengar The Sims? Main perkotaan gitu ya, kayak gitu main gamesnya. Tapi kita akan lihat sesuai dengan survei yang ada, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Terima kasih atensinya. Kita ketemu minggu depan. Siapkan installernya, kita instalasi sama-sama. Nanti kalau memang tidak kuat komputer Anda, kita akan ke lab untuk kita lakukan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Nah, sebenarnya itu pertemuan saya dan apa yang saya bilang tadi itu yang akan saya